Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sirri fi sayri asma'i wa shifati. Yang pertama-tama yang saya hormati pimpinan Pondok Istana Al-Quran 4 Raudatul Ni'mah Al-Mukarram wal Mukhtaram Abuya Abi Kiai Haji Sirajuddin Ilyasi SAG beserta Umi Hajar Rohaya Romli SPDI. Dan tak lupa pula kepada Ustadz Arif Al-Hafiz, Bu Ustadzah Naim Hafizah, Ustadz Irwansyah, dan Ustadzah Dina, yang mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan anak yang soleh dan solehah. Dan tak lupa pula kepada seseorang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu orang tua saya, yang alhamdulillah beliau bisa hadir pada acara yang mulia pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Dewan Musyrifin wal Mudabbirin, para jajaran pengurus OSIQ, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi fa insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda alam, baginda yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta sampai zaman mobil Toyota. Saudara-saudara, kalian duduk di sini untuk mengenang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu perjumpaan yang paling mulia selama-lamanya. Tidak ada perjumpaan antara kekasih dengan kekasihnya yang lebih mulia selain perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perjumpaan yang paling mulia selama-lamanya. Banyak orang-orang mereka merasa lebih pintar, mereka salah paham tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Mereka salah paham, mereka salah mengerti. Mereka mengira burak itu kepalanya perempuan, saudara-saudara. Burak itu memiliki sayap, burak itu memiliki ekor. Burak itu tidak seperti itu. Burak itu kayak kilat. Dia punya badan lebih kecil daripada budak dan lebih besar daripada keledai. Ketika dia jalan naik, maka kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Dan ketika ia jalan turun, maka kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Terus banyak orang-orang salah paham.
Udah gitu ustaz-ustaz, kiai-kiai, mereka ketika mengisahkan Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad, mereka cerita begini. Nabi Muhammad dibelah dadanya, diambil hatinya, lalu dibersihkan kotoran hatinya Nabi Muhammad. Kalau ada ustaz-ustaz, kiai-kiai ngomong kayak gitu, itu ustaz. Dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, lalu dibersihkan kotorannya. Tidak ada, hati Nabi Muhammad tidak memiliki kotoran. Nabi dibelah dadanya, diambil hatinya, lalu dibersihkan. Kenapa? Karena untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih dan untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Bukan berarti hati Nabi Muhammad itu kotor, bukan. Nabi Muhammad adalah khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna. Basyaran, Nabi Muhammad adalah manusia, la kal bashar, tetapi tidak seperti manusia-manusia lainnya. Jangan kalian berpikir, sebab banyak ustadz-ustadz yang ngomong kayak gitu. Dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, lalu dibuang kotoran hatinya Nabi. Tidak ada, hati Nabi Muhammad tidak ada kotoran. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling suci, semuanya suci. Tubuhnya Nabi Muhammad suci, jasmaninya Nabi Muhammad suci, darahnya Nabi Muhammad suci, bahkan air kencingnya Nabi Muhammad itu suci, saudara-saudara. Kitab Al-Imam Syuuti menjelaskan bahwasannya air kencingnya Nabi itu suci. Nabi Muhammad itu ketika ia kencing, ia taruh di satu wadah, ia taruh satu tempat. Gak sengaja ada salah satu sahabat perempuan mengambil itu wadah. Apa yang ia lakukan? Diminum air kencingnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad lihat, apa kata Muhammad? Hei, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Apakah ini perempuan? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari air ini, ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, beda sama kita. Di sini Nabi ibu, bu, 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 ibu cinta gak sama suami ibu? Yakin? Sayang gak sama suami ibu? Yakin? Kira-kira mau gak minum air kencing suami ibu? Hah? Mau gak? Mau gak? Hati cinta. Air kencingnya Nabi Muhammad suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika ia ijamah, kalau bahasa itu bekam, darah bekas bekamnya Muhammad ia kasih ke Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu buang ini bekas darahku di mana di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Lalu Abdullah bin Zubair membawa darah Nabi Muhammad. Dia celinguk kanan, kiri, depan, belakang, gak ada orang. Apa yang dilakukan? Diminum darah Nabi Muhammad, diminum. Setelah diminum, ia kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah kubuang bekas darahmu. Di mana kamu buang? Di perut ya Rasulullah. Kenapa kamu buang di situ? Kan
dan dilihat orang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit saja kisah-kisah yang jarang kita tahu. Kalau umumnya kan kita tahu Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, berjumpa dengan para nabi sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tahu. Ada kejadian-kejadian luar biasa mengenai Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Tahun itu dinamakan Amul Husun, tahun kesedihannya Nabi Muhammad. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan Nabi Muhammad? Karena seseorang yang Nabi cintai, yaitu istrinya yang bernama Sayyidatuna Khadijah, dan pamannya yang ia cintai, yaitu Abu Thalib, wafat pada tahun yang sama. Sayyidatuna Khadijah, wanita yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam, mengeluarkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih. Sebelum wafatnya Sayyidatuna Khadijah, ia berkata kepada anaknya yaitu Fatimah, "Wahai anakku, mintakanlah satu saja pakaian ayahmu untuk menjadi kain kafanku." Apa kata anaknya? "Kenapa tidak kamu saja, wahai ibuku?" "Tidak, aku malu anakku, aku malu dengan Rasulullah, kamu saja." Lalu Siti Fatimah pergi ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai istriku Sayyidatuna Khadijah, kamu mengorbankan seluruh hartamu untuk Islam. Kenapa kamu hanya minta satu saja pakaianku? Jangankan seluruh pakaianku, seluruh yang ada di dalam Islam ini adalah milikmu." Setelah itu Sayyidatuna Khadijah wafat. Pamannya Nabi, paman yang membela Nabi, paman yang berdiri di barisan paling depan ketika Nabi Muhammad dicaci, dihina, dimaki, itu telah wafat pada tahun yang sama. Nabi Muhammad sedih, merasa kehilangan seseorang yang cintai. Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur hati kekasihnya. Makanya Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Hawa untuk berjumpa dengan Allah dalam satu malam. Nabi Muhammad gak pernah minta, "Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu." Tidak. Tetapi Nabi Musa alaihissalam ngomong seperti itu. "Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin berjumpa denganmu." Apa kata Allah? "Hei Musa, kamu tidak akan sanggup, kamu tidak akan kuat. Ketahuilah, di antara aku dengan hamba-hambaku itu ditutupi oleh 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi aku dengan hamba-hambaku." Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalangnya Allah itu dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalangnya Allah itu ada suara gemuruh air. Andaikan saya dan kalian
Allah izinkan telinga kita untuk mendengar suara gemuruh air penghalangnya Allah. Saking takutnya, hati kita akan copot dengan sendirinya dari badan. Apa kata Allah? Aku tidak akan pernah membuka pintu penghalangku untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan umat Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jika aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku sebagian dari umatnya Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang udah jadi umat Nabi Muhammad malah pengen jadi umatnya orang-orang kafir, umatnya orang-orang Yahudi. Kita lebih mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang Korea, dibandingkan mengidolakan Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang diridhokan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sebelum wafat, yang ia cari bukan anak, bukan istri, bukan sahabat, bukan keluarga, tapi yang ia cari ummati, ummati, ummati. Di mana umatku hai Jibril? Di mana umatku hai Jibril? Di mana umatku? Kita yang dicari sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah itu diantar oleh malaikat Jibril. Sebelum sampai bertemu dengan Allah, malaikat Jibril berhenti. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad, "Hai Jibril, kenapa kau berhenti?" Kata Jibril, "Sampai sini saja ya Rasulullah, tugasku sudah selesai." "Kenapa kamu tidak mau mengantarku? Kamu tidak mau berjumpa dengan Allah bersamaku?" "Bukan seperti itu wahai Rasulullah. Andaikan aku berjumpa langsung dengan Allah, aku akan hancur karena tidak kuat, tidak sanggup melihat penghalangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Ulama umat Nabi Muhammad itu cerdas-cerdas. Suatu ketika ada kisah. Nabi Muhammad sedang berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Hai Muhammad, apakah benar yang kau katakan bahwasannya ulama dari umatmu itu lebih cerdas dibandingkan nabi-nabi terdahulu?" "Benar." "Buktikan ya Muhammad bahwasannya yang kau katakan itu benar." Lalu Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Ghazali. "Ini adalah salah satu ulama dari umatku," kata Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Imam Ghazali, "Man ismuka? Siapa namamu?" Kata Imam Ghazali, "Ismi, namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali." Nabi Musa tertawa mendengar jawaban Imam Ghazali. "Hai Muhammad, apakah ini yang dinamakan ulama dari umatmu yang lebih cerdas dibandingkan nabi-nabi terdahulu?" Lalu kata Imam Ghazali, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menjawab pertanyaan." "Wahai Nabi Musa alaihissalam,
ketika engkau berbincang-bincang dengan Allah, kau ditanya sama Allah, "Hei Musa, apa yang kau pegang?" Apa yang kau jawab? Nabi Musa menjawab, "Ini adalah tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk memukul, tongkat ini untuk mengembala, tongkat ini untuk membelah lautan." Kenapa kamu jawab seperti itu? Supaya aku bisa berbincang-bincang lama dengan Allah. Begitupun aku menjawab pertanyaanmu supaya aku bisa berbincang-bincang lama dengan seorang yang pernah berbincang-bincang lama dengan Allah. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah, ia melepas sendalnya. Apa kata Allah? "Hei Muhammad, pakai sendalmu, karena sesungguhnya langit-langit ini minta diinjak-injak oleh sendalmu."